Alhamdulillah, Pilpres 2024 ini sebenarnya 2 putaran. Kabar itu disampaikan oleh Hasto dan sekarang disambut baik oleh para pendukung Anies, buzzer Anies Baswedan. Coba kita dengarkan sama-sama nih keriang gembiraan buzzer Anies Baswedan yang satu ini, Saiful Jaman. Lalu kita akan bahas nanti sesuatu yang agak serius, oke? Dan catat ya, bagi kita mau 1 putaran atau 2 putaran gak jadi soal, saudara. Tapi jangan memaksakan kehendak. Bila faktanya 1 putaran, jangan ngoyo pengen 2 putaran ya. Itu aja sih, terimalah. Kita coba cek dulu, saudara. Hari-hari ketika orang-orang yang sedang berbuat curang sedang berupaya menyempurnakan kecurangannya, maka kita yang berada di pihak untuk mencegah kezaliman kecurangan ini tentu juga tidak boleh kalah semangat. Ingat apa yang Imam Ali sampaikan ya, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Maka kita harus betul-betul memantapkan soliditas kita, syaf kita harus rapatkan syaf kita ya, gugah umat, rapatkan syaf. Dan alhamdulillah ya, kalau kemarin-kemarin kita tahu para pengamat, para relawan yang bicara, sekarang tokoh-tokoh yang bertarungnya sudah bicara dan mereka sudah menyampaikan data yang mereka miliki sendiri sehingga berkesimpulan bahwa Pilpres 2024 ini sebenarnya 2 putaran. Pilpres 2024 ini ternyata 2 putaran karena tidak ada yang mencapai 50%. Nah, sekarang di Sirekap kok ada 58%. Kan Sirekapnya juga ngaco. Mudah kan untuk kita rangkai ini menjadi sebuah skenario kecurangan. Ini sudah terlalu banyak lah kita bahas, tidak akan kita ulang-ulang. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi statement dari 03 dan 01 saya kira sudah semakin tegas, sudah semakin jelas. Kalau kemarin masih ada yang kebingungan, oh tidak. Mereka juga melihat kok apa yang terjadi di masyarakat. Mereka juga melihat kok kecurangan-kecurangan yang terjadi. Iyalah ya, kita aja rakyat jelata ngelihat kok, masa mereka-mereka yang berkecimpung di dunia politik tidak melihat, kan ajaib bin aneh itu. Jadi kita akan coba saksikan. Ini ada sebuah pernyataan dari Hasto tentang data yang mereka miliki itu sebenarnya 2 putaran. Kalau 2 putaran kubu mana yang masuk? 0102 atau 0103? Bisa jadi kan? Kita lihat videonya ya. Nah, ini kita akan coba dengarkan apa yang Pak Hasto sampaikan. Mas Hasto izin Mas, yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Mas, kemarin
Jadi bukti itu bukan hanya dimiliki oleh 01, tapi juga 03. Kan kita tahu bagaimana di 01 itu ada kader-kader militan dari PKS yang punya data lengkap, tentu ditambah juga dengan relawan ya. 03 juga sama. Kita tahu PDIP adalah partai yang bersifat kader ya. Jadi kan kalau di Indonesia ini partai kader tuh hanya dua kan, PKS dan PDIP. Artinya dua kekuatan besar ini ketika digabungkan maka akan sinergi, akan saling melengkapi. Suara-suara di mana PDIP menjadi basisnya maka pasti dipastikan ya, saksinya sangat kuat. Begitu juga sama di mana wilayah-wilayah yang PKS menang di situ dipastikan. Bahkan bukan hanya yang menang, yang tidak menang pun saksinya kan tetap ada gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, satu kali lagi mau satu putaran ataupun dua putaran nggak jadi soal, saudara. Yang penting jangan memaksakan fakta. Lalu kemudian kita akan merespon sedikit ucapan Hasto bahwa suara Ganjar itu udah di lock, udah dikunci 17%. Dan itu data Sirekap dan lain sebagainya itu salah, ngaco. Nih, sekarang itu udah nggak zaman berbicara tentang survei, berbicara tentang quick count, berbicara tentang real count, bahkan berbicara tentang Sirekap. Itu udah nggak zaman sekarang, udah nggak zaman. Sekarang itu berbicara tentang pleno-pleno di setiap wilayah yang mulai digelar. Di Jateng sudah digelar, di Jatim sudah digelar, kemudian di Bali sudah digelar, di Jakarta sudah digelar. Itu kita fokus ke sana, jangan balik lagi ke Sirekap. Sirekap udah jelas banyak persoalan di sana. Sirekap banyak persoalan, jangan kembali lagi ke Sirekap. Fokus ke rapat pleno-pleno yang kemudian dari 01 ada saksinya, dari 02 ada saksinya, dari 03 ada saksinya. Ya, itu fokusnya ke sana, bahas itu tuh. Instruksikan para kadernya, para saksinya di setiap wilayah untuk memantau. Karena kalau sudah diketok palu di rapat pleno kan, berarti sudah tidak ada masalah, bos. Saya sudah tidak membahas lagi Sirekap. Kita sudah tidak lagi fokus kepada bahkan real count, tapi kita fokus kepada setiap wilayah mulai pleno. Surat suara sah. Dan terbukti Pak Hasto, mohon maaf, di Jawa Tengah memang jebol faktanya, Pak. Jebol banget Ganjar itu. Bukan dari Sirekap ini ya, bukan dari real count ini ya, dari hasil pleno sudah diketok palu. Suara Pak Prabowo itu 12 juta, Pak Ganjar 7 juta lebih, Anies berapa itu, 1 juta berapa atau lupa lagi tuh Anies. Di Bali juga sudah, Pak. Itu bukan dari Sirekap, Pak, bukan dari quick count, bukan dari real count, bukan. Hasil rapat pleno sudah disahkan, menang tetap Prabowo, Pak. Jadi kalau kemudian Anda masih menggugat kembali lagi ke Sirekap, sudah nggak relevan, nggak zaman. Di Jatim sudah tuh, Pak, menang pula tuh Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Di Jakarta udah menang pula. Bukan dari Sirekap, Pak. Itu bukan dari Sirekap, bukan dari quick count, bukan dari real count, dari hasil pleno sudah diketok palu, sudah disepakati. Satu kali lagi, kalau kemudian ujung-ujungnya mau 2 putaran, kita mah nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Tapi jangan memaksakan kehendak. Judulnya saya lihat 01 dan 03 kolaborasi. Pilpres 2024 ternyata 2 putaran. Ya monggo, kolaborasi monggo. Kolaborasi monggo 01 dan 02. Berarti kan yang masuk putaran kedua 01 ya atau 03? Yang masuk putaran kedua yang mana? Kolaborasi kan untuk melawan 02 kan. Masuk putaran kedua 0 mana? 01. 01 karena Pak Ganjar kan suaranya paling bawah ya. Kita akan lihat seberapa besar ya pendukung Ganjar akan ngalir ke Anies Baswedan kalau 2 putaran. Saya tidak yakin banyak. Jangan nantilah, sekarang aja para pendukung
pencoblos Pak Ganjar itu udah banyak yang kecewa terhadap sikap-sikap Pak Ganjar yang ditampilkan. Apalagi nanti terjadi benar-benar putaran kedua, yakin gak bakalan ada yang migrasi. Bukan gak bakalan ada ya, pasti ada aja. Cuma gak bakalan signifikan, gak bakalan banyak yang migrasi ke 01. Saya yakin itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Coba aja. Dan ya saya tetap punya keyakinan 1 putaran. Angkanya terlalu jauh. Tapi kalau kalian punya bukti 2 putaran nggak jadi soal, nggak jadi soal bagi kita, nggak jadi soal. Ayo aja, mau 1 kali, 2 kali pencoblosan, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 1000 kali pencoblosan, bagi saya pribadi nggak jadi soal. Tapi bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat Indonesia, bagaimana? Begitu dong, jangan egois bos, oke? Bagi saya nggak jadi soal, bagi orang lain boleh jadi bermasalah. Untuk bisa meluangkan waktu untuk nyoblos lagi ke bilik suara. Tapi kalau memang faktanya mesti 2 putaran, nggak jadi soal, oke? Kita akan dengan senang hati menyambut 2 putaran itu untuk menunjukkan bahwa memang kalian itu 01 ya, kalaupun kolaborasi dengan 03 pasti akan terjungkal. Kita akan buktikan nanti. Sekarang terjungkal, nanti akan lebih terjungkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doanya tercapai 2 putaran.